Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, di dalam karya, di dalam pekerjaan, dalam kebersamaan dengan orang lain, seringkali ada saja orang yang tidak senang kalau kita berhasil. Ingatlah mental SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ada saja orang yang tidak senang kalau kita bisa diterima, bisa membaur dengan banyak rekan kerja. Ada saja orang yang tidak senang kalau kita disiplin, kalau kita jujur, kalau kita tidak mau diajak untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan tempat kerja. Ada saja orang yang selalu merasa tidak senang kalau kita tidak bisa diajak kerja sama dalam hal-hal yang tidak benar. Selalu saja kita mendengar saudara-saudari kata-kata yang tidak enak di telinga, apalagi di hati. Entah itu sok suci, sok jujur, sok disiplin, sok paling tanggung jawab, sok rajin dan sebagainya. Biasanya mereka yang kuat dan yang sudah katakanlah jam terbangnya tinggi, sudah terbiasa dengan kata-kata semacam itu, mereka tidak akan takut, mereka akan jalan terus. Tetapi bagi para pemula dalam karya, dalam pekerjaan, bisa jadi kata-kata tersebut melemahkan semangat juang, melemahkan prinsip. Bukan tidak mungkin kemudian menjadi kompromistis atau bekerja seadanya. Orang bisa menjadi kendor dalam mewujudkan nilai-nilai hidup yang diperjuangkan, nilai-nilai hidup yang sudah terinternalisasi dalam diri. Idealisme bisa menjadi lemah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan karyanya itu, Yesus mendapatkan dalam tanda kutip penghalang. Orang-orang Farisi menakut-nakuti demikian. "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Kelihatan atau kesannya orang-orang Farisi sungguh peduli akan keselamatan nyawa Yesus. Padahal sebetulnya mereka juga tidak mengharapkan Yesus sampai ke Yerusalem, bukan hanya oleh Herodes. Karena mereka takut bahwa legitimasi mereka, otoritas mereka makin digoyang oleh Yesus. Karena seringkali Yesus justru mengecam, mengeritik cara mereka beragama. Karena itulah Yesus tidak takut, dia maju tak gentar, mundur gemetar.
dia katakan kepada orang-orang Farisi itu, pergilah, katakanlah kepada si serigala itu. Ingat, Yesus tidak menyebut lagi nama Herodes, tapi dengan suatu simbol serigala yang menggambarkan bagaimana jahatnya, kejamnya, lalimnya si Herodes itu, yang bisa memakai segala macam cara untuk melenyapkan orang lain, melenyapkan lawan-lawan atau mereka yang dianggap sebagai musuh. Ingat, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ingat, ketika Yesus masih bayi sekalipun, Herodes sudah memerintahkan untuk membunuh anak-anak sulung di Betlehem. Jadi tepat kalau Yesus menyebut dia sebagai serigala. Yesus sama sekali tidak takut. Yesus justru menantang, pergilah kepada si serigala itu. Saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita menengok sejarah kekristenan kita, sejarah gereja kita, itu dihiasi dengan darah para martir. Orang-orang yang rela menumpahkan darah karena imannya akan Kristus. Orang-orang yang tidak takut kehilangan nyawa karena iman kepada Kristus. Orang-orang yang tidak takut ancaman dan tekanan hanya supaya dia lepas dari masalah, hanya supaya dia terbebas dari ancaman, hanya supaya dia tidak terganggu. Bahkan kematian pun tidak ditakuti oleh para martir, karena mereka menyatu dan tidak mau memisahkan diri dengan Yesus Kristus yang diimani. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, apa makna, apa pesan, apa inspirasinya untuk kita pada masa ini? Saudari dan saudara, bercermin pada Yesus sang guru kita, tapi juga bercermin pada sejarah gereja yang telah lewat. Di dalam segala macam tugas dan karya, dalam segala macam situasi dan kondisi di tengah masyarakat, kita dituntut untuk berani tegas. Tentu tidak hanya tegas pada orang lain, tapi juga tegas pada diri sendiri. Kita mudah melawan orang lain, namun tidak mudah untuk melawan diri sendiri. Kita mudah menundukkan orang lain, namun tidak mudah menundukkan diri sendiri, menundukkan ego pribadi. Apalagi kalau kita sudah merasa benar. Saudara-saudara, sulit bila kita ingin mengubah orang lain, tetapi diri kita sendiri tidak mau berubah, tidak mau untuk memberikan contoh, sulit diubah. Saat menghadapi tantangan, iman dan perilaku kita justru dipertaruhkan. Pada saat seperti itu kita diminta untuk mengambil sikap, tetap teguh pada kebenaran, tetap teguh pada tujuan kita bekerja, tetap teguh meskipun ada ancaman, meskipun ada bahaya, meskipun ada kesulitan. Itu menentukan nilai-nilai Kristiani yang kita hayati. Itu menentukan iman Kristiani yang meneguhkan kita untuk terus bergerak, terus maju, pantang menyerah, tidak takut, sebagaimana Yesus telah tunjukkan kepada kita. Ada kecenderungan saudara-saudari bahwa orang bisa saja kompromi, orang bisa saja memilih sikap cuek. Yang penting saya aman, yang penting saya tidak merugikan orang lain, yang penting saya tidak terlibat, tapi juga tidak berani untuk katakanlah memperjuangkan yang benar, tidak berani untuk mengatakan yang salah sebagai salah. Yang penting saya tidak terlibat, yang penting saya tetap aman. Yang seperti ini saudara-saudari seringkali terjadi. Moga-moga diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita diteguhkan untuk terus fokus pada tujuan, tetap bekerja dengan nilai-nilai kristianitas kita. Jangan takut pada ancaman dan bahaya, jangan takut pada tantangan, tapi seperti Yesus, kita terus
berjalan, maju tak gentar, mundur gemetar. Yesus telah memberi kita contoh, Yesus telah memberi kita teladan. Moga-moga saudara-saudari kita semakin bersemangat mewujudkan iman kita justru dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi-situasi bahaya, dalam situasi-situasi kritis, dalam situasi-situasi di mana iman dan perilaku karakter Kristiani kita dipertaruhkan. Tetap semangat, jangan mudah kompromis, teruslah berjalan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan perjuangan kami di tengah masyarakat yang seringkali mendapatkan tantangan, kesulitan, ancaman, dan bahaya. Seringkali kami memilih untuk cuek, untuk diam, untuk bahkan kompromis. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berani untuk berjalan di jalan yang benar dan lurus bagaimana yang Kau telah tunjukkan. Jauhkan kami dari sikap takut terlibat masalah, takut karena terancam, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keuntungan. Biarlah seluruh iman kami akan Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam segala perjuangan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.